Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Oriza Satifah Nintias. Saat ini kita bertemu lagi di Inspirasi Padi Indonesia. Nah, apa sih yang mau kita pelajari di sesi ini? Kita mau belajar tentang cara membuat mapping artikel. Mapping artikel ini sebenarnya mungkin cukup asing untuk orang-orang atau mahasiswa yang belum masuk di kelas metodologi penelitian ya, atau belum mengambil skripsi ya. Cuman ketika kita udah masuk di mata kuliah metodologi penelitian, kita pasti familiar banget nih dengan yang namanya mapping artikel. Yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama kita tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan mapping. Yang kedua, kenapa mapping itu penting. Dan yang ketiga adalah gimana caranya uh, membuat suatu artikel mapping ya. Pengertian dari artikel mapping sendiri itu merupakan suatu alat berpikir yang membantu ya kita dalam menempatkan suatu informasi ataupun beberapa informasi, dan informasi itu ditaruh di suatu tempat atau suatu wadah, dan kemudian kita bisa ambil informasi itu ketika kita membutuhkannya. Gitu ya. Contohnya ketika kita mau menaruh informasi tentang penelitian ya, kita bisa buat suatu tabel atau beberapa kolom ya di situ, terus kita taruh apa aja sih yang kita pengen tahu atau kita pengen catat di dalam suatu tabel tersebut. Nah, nanti kita bisa manfaatkan nih informasi-informasi dari artikel itu pada saat kita membuat suatu penelitian. Nah, kenapa artikel mapping itu penting? Karena yang pertama, ketika kita melakukan mapping, kita mau nggak mau, kita harus baca ya. Dan bacanya itu sampai ngerti sebenarnya maksudnya tuh apa sih gitu. Kadang kesulitan seseorang mahasiswa itu ketika dia menemukan suatu artikel, dia malas untuk membaca. Biasanya ya. Terus karena artikel itu nggak dibaca, dia nggak tahu alurnya si artikel ini kemana, akhirnya dia juga nggak bisa paham tentang artikel itu. Nah, ketika kita udah mau membuat mapping ini, kita mau nggak mau kita baca dong, baca intisari, paling nggak iktisarnya ya, dari si artikel tadi. Yang kedua, kita jadi lebih mudah untuk mengetahui poin-poin penting dari literatur. Karena apa? Karena kita udah ringkas nih, atau kita udah rangkum di dalam suatu tabel mapping ya. Jadi one, kita butuh informasi, saya pengen nih tahu informasi tentang variabel A, B, C, D, E, di mana ya, kita tinggal buka nih dari mapping kita, kira-kira siapa sih penulis yang udah pernah meneliti tentang variabel tadi gitu ya, terus hasilnya apa, tidaknya kita bisa semudah itu. Yang ketiga adalah memudahkan penulis dalam mencari gap penelitian. Nah, ini biasanya ketika seseorang mahasiswa itu pengen mencari ide dalam suatu penelitian, mereka lihat dulu nih celahnya. Kira-kira variabel A, B, C, D, E ini udah pernah diteliti belum ya? Kalau udah pernah diteliti, sampelnya di mana ya? Atau mungkin hasilnya yang sebelumnya apa? Ya, yang paling gampang sekali itu adalah inkonsistensi penelitian ya. Jadi teman-teman bisa nih melihat konsisten nggak sih gitu. Terus penelitian yang udah pernah dilakukan di Amerika udah pernah belum sih dilakukan di Indonesia gitu ya. Terus kalau kita cocokkan variabel independen, si contohnya ada efektivitas suatu pengendalian internal katakanlah, kita coba satukan dengan mungkin detection fraud mungkin, itu pernah nggak sih ada yang meneliti itu? Kalau belum pernah, bisa nggak ya, ada logika nggak ya ketika saya pengen meneliti variabel-variabel itu. Nah, itu bisa kita temukan atau bisa juga dibantu dengan yang namanya artikel mapping ini. Terus yang keempat adalah memudahkan penulis dalam menentukan variabel penelitian ya. Sama seperti yang tadi saya udah jelaskan di awal ya. Jadi memang kita bisa nih lihat
variabel apa aja udah pernah diteliti, terus kira-kira kita mencocokkannya dengan yang mana, logika berpikirnya ada nggak sih, nanti kita tinggal pikirkan secara lebih mendalam ya dengan teori yang bisa digunakan ya. Terus selanjutnya gimana cara atau teknik dalam menyusun artikel mapping? Yang pertama kita buat dulu template. Template ini kalau zaman saya dulu saya pakai Microsoft Word ya. Cuman memang ternyata semakin ke sini lebih enak itu di Excel ya. Jadi kalau di Excel kita bisa kolomnya lebih banyak, terus juga nggak terbatas dengan si lebar si kertas tadi ya. Terus pastikan bahwa Anda tuh udah punya beberapa artikel yang akan di mapping. Jadi kita udah tahu dulu nih variabel apa aja yang mau kita mapping, artikel-artikelnya udah terkumpul gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalau kita masih dalam tahap mencari ide, katakanlah teman-teman baru punya 1 atau 2 artikel acuan, pastikan bahwa Anda mencari artikel lebih banyak lagi dan fokuskan di variabel Y-nya atau variabel dependent-nya. Jadi contohnya kita mau meneliti tentang variabel Y, di mana variabel Y itu adalah efektivitas pengendalian internal, katakanlah begitu ya. Jadi fokuskan Anda mencari sebanyak-banyaknya variabel Y tentang efektivitas pengendalian internal. Nah, baru dari situ nanti kita lakukan mapping ya. Terus yang keempat adalah kita mulai menentukan di kolom mapping kita tuh mau isinya tentang apa aja ya. Nah, ini adalah standar minimal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan boleh banget asalkan memang itu adalah informasi yang kalian butuhkan. Yang pertama, jangan lupa kalian tulis nomor ya, supaya kalian lebih mudah ketika menandai bahwa, oh ternyata di mapping itu ada nomor sekian gitu ya, dari 1 sampai sebanyak berapapun artikel yang akan Anda mapping. Yang kedua adalah identitas jurnal. Identitas jurnal ini Anda bisa mengetik publishernya atau nama jurnalnya. Contohnya di sini saya contohkan jurnal keuangan perbankan, dan dia merupakan suatu jurnal nasional ya terakreditasi Sinta 2. Terus judul, selanjutnya nama penulis dan tahun terbit, lalu periode dan juga sampel yang digunakan dalam penelitian. Terus ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian di sini semua ya teman-teman ya. Baik itu variabel dependent, independent, moderasi, intervening ataupun variabel yang lain. Terus metode atau jenis penelitian. Nah, metode atau jenis penelitian ini kalian bisa tuliskan apakah dia penelitian kuantitatif atau kualitatif, terus juga apakah dia menggunakan alat analisis apa ya, mungkin dengan regresi berganda menggunakan EFUS mungkin, atau SPSS, atau dia menggunakan suatu model Z-score gitu ya. Itu bisa Anda tuliskan di bagian metode dan atau jenis penelitian. Yang terakhir adalah hasil ya. Nah, di sini saya coba gambarkan contoh dari artikel mapping ya. Yang pertama nomor, terus yang kedua jurnalnya. Kebetulan di sini saya pakai jurnal JKP, Jurnal Keuangan Perbankan Universitas Merdeka Malang, dan kebetulan sampai saat ini dia ada di akreditasi Sinta 2. Jadi kalau teman-teman mau jurnal internasional, Anda bisa tuliskan ya di situ ya, internasional bereputasi, namanya apa. Anda bisa lihat di bagian atas si jurnal itu ya, di bagian identitas jurnal, terus dia Q berapa. Ya, kalau Q-nya Anda bisa lihat nanti cek di Simago ya, di laman Simago. Terus selanjutnya adalah penulis dan judul. Karena saya pengen ngeringkas supaya nggak terlalu lebar, jadi penulis dan judul ini saya jadikan satu. Ya, terus tahun di dalam kurung ini adalah tahun terbitnya ya. Judulnya adalah Intermediasi Struktur Modal, Efisiensi, Permodalan, dan Risiko terhadap Profitabilitas Bank. Tujuan, sampel, dan periode. Nah, tujuan ini juga bisa membantu kita ya. Jadi,
sebenarnya tujuan dari penelitian ini apa sih? Ini bisa kita dapat di bagian abstrak ya teman-teman. Biasanya abstrak tuh memuat tentang tujuan, variabel yang diteliti, terus objek penelitian, sampel, ya jenis analisis, rata-rata sih yang di sini tuh ada di abstrak. Cuman kalau nggak ada di abstrak, ya jangan terus kalian patah semangat ya, tetap cari di bagian artikelnya, di dalam body si artikel tadi ya. Di sini tujuannya udah ada ya, terus objeknya apa? Objeknya adalah Bank Umum Swasta Nasional yang listed di Bursa Efek Indonesia selama periode. Nah, periodenya adalah 2008 sampai dengan 2013. Terus berapa jumlah sampelnya? Nah, bagian sini mungkin Anda pengen meringkas seringkas mungkin, it's okay, nggak masalah. Yang penting kalian paham dengan mapping kalian tuh kayak gimana. Malah justru kalau teman-teman terlalu banyak kata-katanya, itu menurut saya malah nggak terlalu bagus. Jadi katakanlah kalian copy semua bagian tujuan atau bagian hasil ini kalian copy semua. Itu menurut saya nggak oke ya. Bisa jadi kalian sendiri mungkin belum paham betul sebenarnya hasilnya tuh apa gitu. Terus selanjutnya ada variabel. Kemudian kebetulan di sini variabelnya hanya ada dependent dan independent ya. Dan teman-teman boleh banget menambahkan proxy atau gimana cara menghitung variabel-variabel ini. Contoh, ROA tuh gimana sih ngitungnya ya? Return per aset katakanlah gitu ya. Terus LDR ini gimana sih ngitungnya? Kalian boleh tambahkan di sini. Atau kalau kalian nggak menambahkan juga nggak apa-apa. Yang penting saya rasa sih memang penting ya kita tahu tentang gimana cara ngitungnya. Mungkin kalian pengen ngenut sendiri pakai bolpen, it's okay nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya adalah metode atau jenis penelitian. Nah, ini juga kalian boleh ringkas ya. Contohnya jenis penelitiannya adalah kombinasi ya, kuantitatif dan kualitatif, katakanlah gitu. Atau kuantitatif aja. Terus menggunakan software Evius, katakanlah gitu ya, dengan menguji hubungan kausalitas gitu ya. Gitu aja nggak masalah. Terus selanjutnya hasil. Nah, bagian hasil ini ya, yang biasanya mahasiswa tuh panjang banget. Sampai ketika saya langsung tembak, hasilnya apa? Kalian sendiri tuh mungkin kalau terlalu banyak kata-kata jadi nganan ngiri ya, nggak fokus gitu. Tapi kalau teman-teman coba bikin hasil yang seperti ini, kalian akan enak nih. Hasilnya adalah berpengaruh positif, Bu, berpengaruh negatif, atau mungkin tidak berpengaruh gitu ya. Tinggal nanti kita cross-check one by one, bener nggak hasilnya seperti ini. Karena mungkin kalau dia pakai bahasa Inggris, ada beberapa yang kurang bisa nangkep ya, atau mungkin kata-katanya terlalu kompleks gitu ya. Jadi ragu-ragu nih, sebenarnya hasilnya positif atau negatif sih gitu. Atau teman-teman bisa cek nih di pengujiannya atau hasil ujinya, gitu ya. Nah, ini ya contoh dari penulisan hasil. Jadi cukup singkat aja. Oke, kalau untuk materi mapping cukup singkat ya, cukup singkat, gak terlalu banyak. Karena memang hanya seperti itu, tinggal prakteknya nih teman-teman. Prakteknya kalian coba praktek, coba dibaca, coba iseng kalian ketik di Excel mungkin. Nah, nanti selanjutnya kita bisa evaluasi bareng-bareng ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.